Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, Samanera, para Atasilani, Romo Ramani, serta saudara-saudara semua yang hadir dalam acara ini maupun menyaksikan acara ini secara live streaming. Pada kesempatan yang baik sekali di Wihara Buddha Sasana Jaya, Boro, Blitar, kita bersama-sama mengadakan Sanggadana di masa Katina. Saudara-saudara, pada saat kita melaksanakan Sanggadana, maka kita sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari untuk berdana kepada Sangha. Ada beberapa orang yang bahkan menabung sejak para bhikkhu memasuki wasa. Ada yang menabung setiap hari, beberapa anak kecil, TK, SD, menabung tiap hari uang sakunya dari orang tua, sebagian ditabung, dan sebagian juga untuk beli camilan, jajanan di sekolah. Ada juga yang menabung mingguan, jadi setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, dia menabung sedikit demi sedikit. Kemudian juga ada yang menabung per 2 mingguan, yaitu tanggal 1 dan 15 menurut penanggalan bulan. Jadi pada tanggal 1 dan 15 itu umat Buddha melaksanakan 8 latihan kemoralan. Kalau biasanya 5 latihan kemoralan, maka pada tanggal 1 dan 15 penanggalan bulan itu dia melaksanakan 8 latihan kemoralan. Pada saat dia melaksanakan 8 latihan kemoralan, dia juga menabung untuk nanti digunakan pada waktu Sanggadana di masa Katina. Ada juga yang menabung setiap bulan, jadi 3 kali menabung. Pada waktu mendapatkan gajian atau penghasilan bulanan, kemudian diambil sebagian untuk ditabung. Nah, ini menunjukkan bahwa sedemikian kuat persiapan untuk menyambut Sanggadana di masa Katina.
Dan setelah para biku selesai berwasa, tiba saatnya Sanggadana di masa Katina seperti hari ini yang dilaksanakan di Wihara Buddha Sasana Jaya, Boro, Kabupaten Blitar ini. Nah, kemudian anak-anak yang tadi sudah menabung, remaja yang sudah menabung, orang dewasa yang sudah menabung, membuka tabungannya, lalu mendapatkan hasil yang cukup. Kemudian hasil yang cukup ini diubah menjadi persembahan Sanggadana. Ada yang cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mungkin sabun, odol, kemudian handuk, kemudian disiapkan dari rumah, dirapikan untuk dipersembahkan. Ada juga yang siap dengan misalnya, saya siap berdana jubah. Nanti di wihara ataupun di mana saja tersedia jubah, tabungan saya ini siap untuk mendapatkan jubah. Ada juga nanti dana makanan. Oh, ternyata setelah saya buka, tabungan saya ini cukup untuk dana makan para biku. Sehingga ketika di hari Sanggadana di masa Katina hari ini, kemudian tadi siang mungkin berdana Katina, berdana makanan. Tetapi kalau mungkin, waduh, tadi wihara sudah menyiapkan banyak makanan nih, saya kan dananya jadi kurang begitu berarti. Baik, saya akan dana makannya sehari sebelum acara Sanggadana di sini. Atau mungkin besok baru saya berdana makan. Pokoknya saya mau danakan. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang Sanggadana, kemudian pada hari yang kita sudah sepakati, hari ini, kita kemudian datang ke wihara dengan membawa persembahannya masing-masing. Pada saat kita mengikuti upacara Sanggadana di masa Katina, kita sudah siap nih. Wow, saya sudah menabung sekian bulan selama masa wasa, sekarang saya mau mempersembahkan Sanggadana yang sudah saya dapatkan ini kepada Bante A. Jadi kita mengarah nih kepada Bante A. Jadi Anda bisa bayangkan, 3 bulan Anda persiapan, hari H Anda sudah wujudkan tabungan Anda ini menjadi barang yang layak didanakan untuk Sanggadana, sekarang Anda arahkan untuk Bante A. Kemudian Anda duduk mengarah pada Bante A. Saudara-saudara, pada saat Anda membaca parita, Anda sudah menunggu-nunggu kapan ini saatnya saya Sanggadana. Kemudian Anda pegang barang yang Anda akan danakan itu, Anda elus-elus, karena ini sebentar lagi akan Anda persembahkan kepada Bante yang sudah Anda tunggu, Bante A itu. Kemudian saat meditasi, pikiran Anda juga sudah terpikir terus. Nah, ini nanti segera saya akan danakan kepada Bante A. Dilus-lus lagi, tapi ya tidak waktu meditasi, tapi cuma dipikiri, aduh ini sebentar lagi. Kemudian selesai meditasi, ceramah damai juga sama, sudah dipikiri, ini sambil dipegangi. Kalau ini sudah tidak meditasi, jadi bisa megangi nanti untuk si Bante A ini. Kok ceramahnya nggak selesai-selesai? Ini sudah mau saya serahkan. Kemudian saudara-saudara, ceramahnya akhirnya selesai juga. Wow, lega.
Dan tiba saatnya sekarang, saya membawa apa yang sudah saya siapkan 3 bulan ini, dengan penuh pikiran positif, saya akan bawa kepada Bante A. Saudara-saudara, kemudian persembahan Sanggadana dimulai. Kadang-kadang mungkin deretan depan dulu, entah atau deretan belakang dulu, saya tidak tahu ini nanti panitia ngaturnya gimana. Dan Anda sudah siap nih. Nih, saya akan ke Bante A. Saudara, kadang-kadang dalam upacara Sanggadana yang demikian ramai, itu panitia mengarahkan untuk berdana kepada biku yang agak kosong. Jadi kadang-kadang rame di biku yang di sini, kemudian coba yang sebelah sana supaya bisa gantian. Nah, saudara-saudara, masalahnya sekarang di sini. Jadi kita sudah mengarah nih Bante A. Loh, sama panitia disuruh belok. Saya mau sana, jangan, sini saja. Saya mau sana, sini saja. Ya, jadi nggak enak hati ya, daripada berantem sama panitia, ya sudahlah. Tapi jadi agak kecewa. Ya, mestinya ke Bante A jadi ke Bante B. Ya, sia-sia 3 bulan nabung, sia-sia semalam saya pikiri, sia-sia saya rapikan paketnya, sia-sia saya sudah nunggu dari awal, sia-sia. Saudara-saudara, ini kadang-kadang ada pola pikir kita seperti itu. Karena kita masih punya keakuan. Padahal di dalam Dhamma, kerelaan itu pada saat Sanggadana di masa Katina, sebetulnya Anda diajarkan untuk berdana kepada siapapun juga. Dan tidak perlu dikasih embel-embel. Bante, ini jubah saya yang jahit sendiri loh Bante, atau ini jubah ini saya nabung loh Bante. Dipakai ya. Jangan dikasih buntut seperti itu. Kalau makanan itu yang paling sering, orang berdana makan, kemudian diserahkan makanannya kepada para biku, kemudian ada kalimat, Bante, saya tadi pagi jam 3 bangun untuk mempersiapkan makanan ini loh Bante. Dicoba ya Bante, tapi mukanya agak serius. Dicoba ya Bante, awas kalau enggak. Awas loh Bante, kalau enggak. 2 kali diancem. Tati ampi, awas ya Bante. Itu persiapan yang sudah sedemikian banyak, kemudian diarahkan kepada biku A dan harus nyoba. Demikian pula jubah, perlengkapan kebutuhan. Kadang-kadang ada yang belikan sandal. Bante, ini hasil tabungan saya 3 bulan Bante. Ini sandal pakai ya Bante. Kalau semua umat mempersembahkan sandal, kemudian harus dipakai, apa enggak Bante-Bante itu kalungan sandal? Karena sandalnya ditali semua terus dikalung, supaya tahu bahwa ini loh, dikasih merek, ini sandalnya si A yang berdana, ini sandalnya si B, sandalnya si C, sandalnya si D. Kan tidak mungkin. Anda persembahkan sandal ya persembahkan saja. Masalah mau dipakai bantainya atau tidak, abaikan.
Anda persembahkan jubah, persembahkan saja. Masalah dipakai atau tidak, abaikan. Anda persembahkan makanan, persembahkan saja. Apakah itu akan dimakan atau tidak, abaikan. Karena kewajiban kita adalah mempersembahkan. Karena ini melakukan kebajikan. Tetapi hak bagi yang menerima untuk menggunakan atau tidak. Saudara-saudara, pada saat saya tadi datang ke sini, saya merasa di area ini ada mendung sedikit. Areanya cuma di sini aja. Kalau Anda yang tadi berkunjung, yang dari luar, Anda tahu, areanya mendung kan cuma di sini aja. Betul nggak? Ya, yang lain semuanya terang, area yang mendung sini. Sehingga saya mengatakan kepada Bante Sugito, Bante, kayaknya ini bau hujan. Jangan Bante, jangan hujan. Loh, apa di luar kayak di bodi kiri? Enggak. Enggak apa-apa tuh hujan. Berisik. Mendung tipis, hujan enggak lama. Nah kan buktinya kan enggak lama nih. Sudah Anda bisa dengar dengan baik. Tadi kan pemimpin kebaktian kan, sampai saya kaget. Kencang sekali. Ya, karena melawan hujan. Tapi kan saya ceramah kan santai-santai, hujannya sedikit. Kenapa saya cerita hujan? Coba Anda bayangkan tentang air hujan yang turun. Air hujan itu turun membasahi daerah Mboro dan sekitarnya ini tidak milih-milih. Oh ini wihara, saya kasih hujan lebih banyak. Oh, ini rumahnya Pak Gianto, nggak usah dihudani, dikasih panas saja. Enggak juga. Rumahnya siapa lagi di sini? Mau hujan lebat atau enggak? Enggak ada. Jadi hujannya rata. Dan hujan ini ada sebagian yang ditampung. Ada beberapa orang senang menampung air hujan. Dulu kalau saya tinggal di salah satu negara Buddhis, di sana juga kalau hujan gini ini ditampung. Jadi kuti-kuti, kemudian ada masalah, gedung-gedung yang besar itu menggunakan atap seng, kemudian sengnya dilanjutkan dengan talang, talangnya dilanjutkan dengan pipa, dan pipanya ini nanti dimasukkan satu gedung mungkin lebih besar dari ruangan ini untuk menampung air hujan. Dan nanti para biku minum, mandi, ya dari air hujan yang segini banyak ini, selama di luar musim penghujan. Jadi ada air hujan yang ditampung. Anda mungkin juga ada yang nampung, pakai guci, pakai apa, untuk siram-siram dan lain sebagainya. Atau untuk kumur-kumur, untuk cuci muka biar awet muda, bisa juga. Nah, tapi juga ada yang dibuang. Sudah, biar aja lewat selokan. Air hujan ini, saudara, tidak milih. Mau ditampung, terus tidak dikasih lebih banyak. Wah, yang rumah ini langsung dibuang nih ke selokan. Kasih dikit aja. Tidak, saudara. Air hujan ini memberikan yang sama. Apa sekarang maknanya? Di dalam Dhamma, sebetulnya kalau kita belajar ajaran Sang Buddha, dikatakan bahwa kita ini belajar tentang hukum alam. Makanya Sang Buddha bukan menciptakan ajaran, tapi menemukan hukum alam. Tentang 4 kesunyataan itu hukum alam. Bertemu dengan yang dibenci, berpisah, itu hukum alam.
Anda bertemu dengan yang dibenci, apakah merasa bahagia? Ketemu yang tidak disukai, bahagia? Atau emosi? Bahagia ya? Bahagia? Hah? Bahagia? Tidak toh. Bertemu dengan yang tidak disukai kan tidak bahagia. Berpisah dengan yang disukai juga tidak bahagia kan? Manusia. Kucing, apakah bertemu dengan yang tidak disukai berbahagia? Tidak tahu. Tidak bisa bahasa kucing. Sekarang gini, kucing baru melindungi anaknya, kemudian anaknya coba Anda mau ambil, itu berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci, tangan Anda mau dekat, apa yang terjadi tangan Anda? Bisa dicakar. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dia cintai, dia tidak mau. Itu kucing. Ayam mengkremi itu bahasa Indonesianya mengerami telur. Coba ayamnya digusur, minggir, telurnya saya ambil. Kira-kira ayamnya, oh iya silahkan, saya berdana ini. Kira-kira gitu atau malah Anda dikabruk? Dikabruk, ya toh? Dikabruk, wah dikejar Anda pasti. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang tidak disukai, yaitu tangan Anda yang mau ngisruh itu. Artinya apa? Inilah kesunyataan, inilah hukum alam. Bukan cuma manusia yang ngalami, binatang pun juga ngalami, dan semua binatang akan seperti itu. Saudara-saudara, berarti Dhamma ini berbicara tentang hukum alam. Sekarang di masa Sanggadana, di masa Katina ini, ada hujan yang tidak membedakan. Anda mau nampung ataupun Anda mau buang, hujannya tetap. Ini sebetulnya melambangkan kerelaan yang kita perlu miliki pada saat Sanggadana di masa Katina. Karena Anda pada saat mempersembahkan Sanggadana itu, bagi kita para biku, seperti hujan lebat. Wah, ngantri. Anda bisa bayangkan kalau Anda duduk di sini, kemudian Anda segitu banyak, ngantri begitu. Itu kayak air turun, hujan lebat, masuk ke talang di sini. Ini talangnya meja ini. Jadi, ketika kita terima, kemudian kita letakkan, mau dipakai, mau tidak, kalau hujan, ya sudah, pokoknya tugasnya dia adalah memberikan air hujan itu. Demikian pula kita, saudara, yang belajar hukum alam di dalam Dhamma, kalau Anda mau punya pikiran yang baik, Anda ingin dana Anda itu menjadi lebih berkualitas, pada saat Anda persembahkan sebagai Sanggadana di masa Katina, maka Anda tugasnya adalah, saya akan berdana. Sanggadana di masa Katina saya persembahkan. Kepada Bante siapapun saya tidak masalah. Karena ini sama dengan air hujan pada hari ini yang turun bersamaan dengan acara kita saat ini. Demikian pula Sanggadana ini adalah seperti air hujan. Apakah akan ditampung, apakah akan digunakan, ataukah akan dibuang, terserah, yang penting saya sudah melakukan. Kenapa? Karena saat saya melakukan Sanggadana, saya selalu harus mengembangkan pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Saya mempersembahkan dengan pikiran baik bahwa ini adalah upaya saya untuk menjaga kelestarian Dharma. Ini adalah upaya saya
untuk menyantuni kehidupan sangga. Sangga di masa sekarang maupun sangga di masa depan. Ini untuk melestarikan Dhamma supaya lebih lama bertahan di masa sekarang maupun di masa depan. Dengan cara seperti itu Anda berpikirnya, maka dana Anda yang sudah Anda persiapkan selama 3 bulan itu akan memberikan manfaat yang besar untuk Anda semua. Kita para biku sebetulnya hanyalah seperti talang air yang untuk menyalurkan air, menyalurkan dana Anda untuk mereka yang memerlukan. Karena tidak semua dana yang Anda persembahkan dapat kita gunakan. Jubah yang Anda persembahkan belum tentu kita gunakan sekarang. Tetapi ketika ada para biku yang lain yang datang, yang mungkin jubahnya sudah rusak, maka jubah yang Anda persembahkan hari ini bisa dipersembahkan kepada mereka yang datang dan memerlukannya. Kita hanya seperti talang air hujan yang diwihara ini menyalurkan air hujan, talang air yang menerima sanggadana di masa Katina ini akan menyalurkan dana Anda untuk berbagai kebutuhan. Bahkan dana Anda itu nanti juga sebagian akan diserahkan kepada Sangga. Sangga Theravada Indonesia untuk pendidikan para samanera, ataupun juga untuk mengirim samanera ke tempat-tempat yang misalnya pusat-pusat pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Jadi itu semua adalah untuk disalurkan. Kalau sudah demikian saudara-saudara, maka kalau hari ini, saat ini Anda masih punya pikiran, saya akan mempersembahkan dana ini, apapun bentuknya, kepada Bante A atau kepada Bante B dan seterusnya, mulai sekarang hilangkanlah. Hapuskan dari pikiran kita. Karena pola pikir itu tidak sesuai Dhamma. Dan kalau kita sudah bisa menghapuskan pola pikir itu, apa yang kemudian harus kita lakukan? Bahwa sanggadana di masa Katina dengan merenungkan air hujan yang turun, itu hanya hari ini. Khususnya di Wihara Buddha Sasana Jaya. Tetapi kebajikan yang Anda bisa berikan kepada orang lain, dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku, itu bisa Anda lakukan sepanjang waktu seumur hidup. Bahkan bukan hanya kepada orang lain saja, tapi juga kepada makhluk lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain atau makhluk lain, jangan milih-milih. Karena ini orang tuaku, maka aku mau berbuat baik kepada orang tuaku. Karena ini orang tuamu alias mertuaku, aku tidak perlu berbuat baik, itu tugasmu. Ini hujannya masih milih. Bahwa sekarang ini orang tuaku, maka aku ya harus berbuat baik kepada dia. Orang tuamu, mertuaku adalah juga orang, maka aku juga berbuat baik kepada dia. Yang ini adalah anakku, maka aku berbuat baik kepada dia, karena ini anakku. Tapi yang itu kan anakmu, dari perkawinanmu yang dulu, sebelum sama aku. Jadi bukan anakku, itu rawatlah sendiri. Kalau ini kita sudah pasangan hidup dengan orang tuanya, maka walaupun itu anak bawaan dari perkawinan yang sebelumnya, tentu kita hendaknya seperti air hujan yang tidak membedakan
apakah jatuh di genteng wihara ataukah jantung di teras wihara, semua akan diberikan air yang sama. Nah, seperti itu saudara. Saya mau berbuat baik kepada tetangga sebelah, karena dia kalau panen buah-buahan selalu kirim ke saya. Wah, oke. Tapi saya tidak mau berbuat baik kepada tetangga depan rumah, karena dia panen buah-buahan dimakan sendiri. Jadi aku nggak mau. Ini yang milih-milih. Coba saudara, ketika Anda dana katina, masih milih biku nggak? Anda dana katina, sangga dana hari ini misalnya, Anda masih milih biku nggak? Saya mau kepada Bante A, Bante B, masih? Sungguhan ya. Nanti kalau dibelokkan jangan emosi ya. Ya. Tapi lebih penting dari itu, apakah Anda masih milih untuk berbuat baik di rumah Anda? Kepada anakku bukan kepada anakmu, kepada orang tuaku bukan kepada orang tuamu. Masih milih enggak? Saya enggak terlalu yakin. Jangan enggak jujur di depan Buddha Rupang ya. Masih milih enggak? Masih milih enggak? Di depan Buddha Rupang karma buruknya 3 kali lipat loh. Masih milih enggak? Nah, semoga sungguh tidak milih. Yang tidak milih itu yang ngomong tadi. Jawab. Berarti masih banyak milih-milih. Tapi enggak apa-apa saudara. Inilah kesempatan kita menjelaskan. Anda yang sudah milih, mulai sekarang Anda mulai renungkan, saya kepada biku saja sudah tidak milih. Mau biku apapun juga pokoknya saya sudah kasih ya sudah. Sekarang Anda praktekkan di rumah. Saya juga tidak akan milih-milih. Karena kalau Anda sudah bisa mulai mempraktekkan di rumah, maka pikiran Anda, ucapan Anda, dan perbuatan Anda itu betul-betul berisi kebaikan yang sempurna. Anda nanti seperti hukum alam, hujan yang turun tidak memilih, maka Anda pun berbuat baik, tidak memilih juga. Kalau Anda bisa seperti itu saudara-saudara, maka hidup Anda lah yang akan berbahagia. Kadang kita merasakan, kenapa ya orang kok nggak menghormati saya? Kenapa ya orang kok jahat sama saya? Kita menuntut orang lain berubah. Coba kalau Anda nanti keluar, kemudian Anda melihat genangan air. Ini kalau hujan gini kan di depan atau di samping wihara kan ada genangan air. Lalu Anda melihat genangan air itu, wajah Anda. Sudah tidak hujan. Nanti waktu selesai sudah tidak hujan. Lihat wajah Anda di genangan air itu. Kalau rambutnya acak-acakan, apakah genangan air itu yang mau Anda goyang-goyang supaya rambutnya tidak acak-acakan? Tidak kan? Genangan air itu tetap, walaupun Anda goyang-goyang, acak-acakannya tetap. Kenapa? Karena yang acak-acak di sini. Jadi rambut yang disisir yang ini, bukan yang di genangan air. Kalau baju di genangan air itu kelihatan kurang rapi, maka yang kita rapikan adalah baju kita, bukan yang di genangan air. Artinya, kalau kita menghadapi masyarakat yang tidak baik kepada kita, bukan kita bertanya, kenapa sih dia jahat sama saya? Kenapa sih dia kalau lihat saya saja membuang muka? Bukan. Tapi kita lalu melihat diri kita sendiri. Apa yang harus saya perbaiki? Supaya dia tidak menghina saya. Apa yang saya harus perbaiki? Supaya dia tidak membuang muka kalau ketemu saya. Ini hukum alam juga.
tentang air hujan yang kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pasangan hidup kita kok rasanya lihat kita saja sebel, maka bukan pasangan hidup kita yang salah, tapi mungkin kita yang harus memperbaiki diri. Ketika kita melihat orang tua kita yang tidak suka sama kita, mungkin bukan orang tua yang salah, tapi kita yang harus memperbaiki diri. Melihat tetangga kok seperti buang muka kepada kita, bukan dia yang salah, tapi kita yang harus memperbaiki diri. Setiap kali kita melihat lingkungan kita yang tidak cocok dengan kita, itulah saatnya kita memperbaiki diri. Sehingga semakin banyak kita ketemu mereka yang tidak cocok dengan kita, kita semakin punya kesempatan memperbaiki diri, dan akhirnya ketika kita semakin banyak yang sudah diperbaiki, lingkungan kita pun akan bisa menerima diri kita sebagaimana adanya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan Sanggadana di masa Katina ini, jangan hanya berhenti sampai ketika Anda bisa datang, bisa mempersembahkan Sanggadana dan kemudian pulang. Tapi renungkanlah apa yang telah disampaikan di sini. Renungkanlah peristiwa hujan lebat pada saat acara dimulai tadi. Dan kemudian jadikanlah perenungan ini sebagai alat untuk mengingat, sudahkah saya bersifat adil? Sudahkah saya tidak membedakan seperti air hujan yang turun membasahi bumi? Kalau Anda sudah bisa seperti itu, maka Anda sudah dapat mendengarkan Dhamma dengan baik. Karena mendengarkan Dhamma adalah berkah utama. Oleh karena itu saudara-saudara, semoga saat Sanggadana di masa Katina ini menjadi saat yang sangat baik untuk kita berubah menjadi orang yang tidak membeda-bedakan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda juga selalu sehat dan berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.